Kelurahan Antirogo merupakan sebuah kelurahan yang berada di Kabupaten Jember. Warga yang menghuni kelurahan ini sebanyak 9.943 jiwa yang tersebar di 4 lingkungan, yaitu Jambuan, Kerajaan, Pelinggian, dan Trogowetan, dengan kondisi ekonomi warganya yang beragam. Bagaimana kondisi dan perkembangan masyarakat di Kelurahan Antirogo ini, Pak? Baik, terima kasih. Saya Lurah Antirogo, Bapak Arianto. Dalam hal ini akan menyampaikan perkembangan ekonomi apa yang ditanyakan panjenengan terkait ekonomi yang ada di Kelurahan Antirogo ini. Alhamdulillah sampai saat ini kondisi baik-baik aja ya. Jadi kita di sini ada produk UMKM yang tergabung dalam pasar online yang ada di Kelurahan Antirogo. Jadi sirkulasi keuangan yang ada di Kelurahan Antirogo itu bisa tercakup di pasar online itu. Selain membantu menaikkan taraf ekonomi warganya, Kelurahan Antirogo secara aktif melakukan pelayanan masyarakat mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Terkait dengan pelayanan yang ada di Kelurahan Antirogo, kita punya Cipanorama ya Mas ya. Cipanorama. Jadi kita berinovasi agar masyarakat itu bisa melaksanakan atau melakukan apa yang hajatnya masyarakat terkait dengan pelayanan itu bisa melalui online. Oh, sudah dibikin online? Sudah online Mas ya. Sudah online. Jadi ada Google Form maupun WA. Harapan kedepannya untuk Kelurahan Antirogo ini apa sih? Siap. Memang harapan saya menginjakkan kaki di sini di Antirogo itu sudah punya komitmen saya Mas, pada diri saya sendiri. Saya akan mengabdikan diri di wilayah. Ya apa bisanya saya itu ingin memajukan Antirogo. Yang sudah maju akan saya majukan lagi. Dalam wilayah Kelurahan Antirogo, terdapat beberapa fasilitas pendidikan, salah satunya SMP Negeri 14 Jember. SMP ini merupakan salah satu sekolah yang memiliki fasilitas cukup memadai. Untuk sarana dan prasarana pendidikan, saya kira sudah cukup memadai, walaupun tentu ada sarana-sarana yang lain yang juga harus ditingkatkan ya. Dengan demikian, minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi relatif meningkat dibanding sebelumnya. Jadi untuk saat ini masyarakat di Antirogo ini sudah mulai tergerak ya untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan terbukti rata-rata dari lulusan SMP Negeri 14 ini sudah meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, kebanyakan ke SMK. Ya, jadi sudah relatif lebih baik dari sebelumnya. Harapan Ibu kedepannya untuk pendidikan di Kelurahan Antirogo ini apa sih? Tentu saja saya berharap bahwa di Kelurahan Antirogo ini semakin lama mutu pendidikan akan semakin baik ya, dengan adanya fasilitas yang semakin baik. Diharapkan juga nanti partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya tambah semakin bagus, kemudian mutu pendidikannya tambah bagus. Kelurahan Antirogo juga memiliki banyak UMKM yang cukup variatif. Beberapa produk dari UMKM tersebut cukup dikenal masyarakat. Salah satunya yaitu anyaman bambu. Kalau untuk ini Bu, di Kelurahan Antirogo sendiri UMKM-nya ada produk andalan nggak Bu?
Ada produk andalan yang pertama itu mulai dulu kerajinan. Ya, kerajinan itu anyaman bambu. Itu sudah terkenal di mana-mana itu. Oke. Kalau makanan sih kami masih menggali karena masih ada beberapa pelatihan-pelatihan yang perlu kami terapkan pada UMKM-nya, pada ibu-ibu yang punya bisnis di bidang entah itu makanan ataupun produk-produk yang lain. Kalau visinya kami ke depan itu menjadi UMKM yang tangguh, yang mandiri, sehingga bukan hanya untuk kedepannya itu bukan untuk bisnis di kelurahan ini saja, tapi juga untuk nantinya bisa membuat yang lebih besar lagi, bisa untuk menambah, di samping menambah income, kami juga ingin meraih adik-adik yang putus sekolah. Ya, Kira-kira mayoritas agama masyarakat Antirogo ini apa ya Pak? itu agama Islam. Mayoritas, ya mungkin ada sedikit-sedikit lah. Itu ada yang agama lain lah. Untuk toleransi beragama, Toleransi beragama di sini karena sebagian kecil yang bukan Islam itu hanya segelintir katakanlah, itu nggak ada masalah. Nggak ada Di masalah. setiap kegiatan ada. Kelurahan Antirogo terkenal akan sektor pertaniannya. Pertanian di Antirogo terdiri dari beberapa komoditas seperti padi, jagung, tembakau, dan tanaman hortikultura lainnya. komoditas pertanian di Antirogo ini apa aja ya? Oke. Untuk komoditas di Kelurahan Antirogo itu dilihat dari musim tanam ya. Kalau musim tanam pertama itu kan MH1 ya, musim hujan. Musim hujan pertama itu sekitar bulan Desember, Januari, Februari, Maret. 4 bulan itu biasanya lebih banyak ke komoditasnya padi. Oke. Kalau di MH2 itu di antara bulan April, Mei, Juni, Juli. Nah itu biasanya komoditas itu ada padi, juga jagung. Tetapi kalau kita memasuki di musim tanam ketiga, MK1 itu lebih beragam lagi. Ada padi, ada jagung, ada horti, juga ada tembakau. Karena memang terkait dengan komoditas itu kita melihat bagaimana kondisi air, juga curah hujan dan lain-lain seperti itu. Selama kita menjalankan KKN di Kelurahan Antirogo ini, pesan dan kesan Bapak untuk kami para mahasiswa KKN ini bagaimana Pak? Alhamdulillah, saya merasa bersyukur ya dengan adanya jenengan. Cuman waktunya aja kok terlalu pendek. Iya. Nah, itu ya. Harapan saya itu kalau bisa diperpanjang. Karena apa? Dengan adanya jenengan kita bisa terbantu semuanya. Jadi alhamdulillah jenengan bisa bermasyarakat, kan ya. Yang kedua, dengan adanya kegiatan-kegiatan jenengan bisa tercover semuanya. Yang utamanya dari program yang sudah ada ditambahi dengan program-program saya. Nah itu jenengan bisa nyambung, gitu loh, bisa membantu kami. Yaitu tadi saya merasa bersyukur, alhamdulillah